Yo, halo adik-adik, gimana kabar kalian hari ini cuy? BTW sekarang tanggal 17 Juli kan ya? Gua yakin udah pada masuk sekolah kan ya? Coba absen di bawah, dari kota mana aja kalian semua cuy. So, biar gak semakin jenuh, waktunya gua menghibur kalian semua dengan melanjutkan ceritanya Dazai Osamu yang masuk ke Isekai setelah dicium truk lintas dimensi. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa buat pencet tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Dan buat yang mau nonton anime Bye Bye Earth, kalian bisa standby di channel WOM Isekai. So, gak pakai lama-lama lagi, mari kita langsung aja. Isekai Shikaku episode kedua. Scene diawali dengan menampilkan sepasang bucin yang sedang menyusuri sungai sembari badai yang mengguyur dengan sangat derasnya ke tubuh mereka. Setelah cukup lama mengikuti aliran sungai, kedua orang ini sepertinya ingin bundir bersama dengan cara menenggelamkan diri di sungai tersebut. Namun sesaat sebelum mereka bisa melakukannya, secara tidak terduga ini yang terjadi. Oh ya? Dan beginilah bagaimana seorang penulis yang dipanggil Sensei dan juga kekasihnya wafat di usia muda mereka. Sebangunnya pria bernama Dazai Osamu di sebuah katedral, ia mengira tempat itu adalah dunia setelah kematian. Namun gak lama kemudian seorang gadis datang dan memberitahukan tempat itu bukanlah dunia setelah kematian. Setelah memperkenalkan diri, gadis pemandu bernama Anet ini meminta Dazai untuk melihat keluar jendela. Yang ternyata Dazai Osamu, atau selanjutnya kita akan sebut dia Sensei, karena dia ini seorang penulis, telah dipindahkan ke tempat yang sangat berbeda dari dunia lamanya. Mendengar semua prolog yang disampaikan oleh si Anet barusan, Sensei menyimpulkan itu artinya dia telah gagal bundir dan malah dilemparkan ke Isekai. Anet pun langsung membenarkan kesimpulan tersebut. Di saat Anet yang mau menjaga jarak karena mengira Sensei mau menenangkan diri dulu, namun ketika dia mau memberitahukan misi seorang manusia terpilih sepertinya, di sini Anet akan dibuat sangat-sangat terkejut begitu menoleh kembali ke arahnya lagi. Setelah menyembuhkan Sensei karena mengira dia overdosis obat tidur, Anet mengomelinya yang harus bertingkah layaknya seorang hero dengan misi penyelamatan dunia. Mendengar misi tersebut, Sensei nampak ogah banget sembari nyemilin obat tidurnya lagi. Melihat hal itu, Anet semakin gak paham kenapa Sensei bisa bersifat seperti itu meski dia adalah seorang manusia terpilih. Mendengar kata truk, Sensei pun membenarkan bahwa ada sebuah truk yang menerjangnya sebelum dia bisa bundir. Nah, disinilah kita semua akhirnya bisa memahami kenapa banyak MC anime yang dikirim atau direinkarnasikan ke Isekai via truk pun. Simpelnya, Dewa Isekai menjadikan Trekun sebagai media pengiriman manusia terpilih ke Isekai. Sembari Anet yang masih terus membicarakan tentang manusia terpilih yang biasanya dipilah-pilah dari orang-orang paling gak bahagia di dunia lamanya, Sensei terlihat terus nyemilin obat tidurnya tanpa henti. Dengan Sensei yang dipindahkan ke Isekai via Trekun, itu membuktikan bahwa Sensei adalah manusia paling gak bahagia di dunianya itu. Dan berkat kekuatan Dewa Isekai, Sensei diberi kesempatan kedua untuk menikmati hidup barunya di Isekai. Sensei menambahkan bahwa hidup bahagia atau tidaknya seseorang hanya bisa ditentukan oleh diri sendiri. Anet nggak paham dengan isi pikiran Sensei, yang malah nggak seneng meski telah diselamatkan dari ketidakbahagiaannya tersebut. Meski sifat dan ucapannya begitu, namun Anet yakin Sensei akan langsung berubah pikiran begitu melihat status dan skill seorang manusia terpilih sepertinya yang biasanya pada OP-OP. Sontak Anet dibuat semakin terkejut dan gak bisa berkata-kata lagi begitu melihat status dan skill Sensei yang tidak hanya lemah, tapi juga terdapat sebuah debuff keracunan ekstrim dalam tubuhnya itu. Tentunya semua hal itu baru pertama kali Anet lihat seumur hidupnya menjadi seorang pemandu. Gak lama setelahnya Anet mencoba menghentikan Sensei yang mau pamitan pergi dari sana.
Dirinya merasa bersalah dan menduga telah terjadi sebuah kesalahan sewaktu memindahkannya ke isekai. Dengan status dan skillnya yang sangat-sangat lemah, Annette merasa Sensei tak akan mungkin bisa bertahan di dunia luar. Tanpa berucap banyak sama sekali, Sensei hanya memberitahukan bahwa itulah kehidupan yang ia inginkan. Meski telah diminta untuk menetap di katedral, namun Sensei hanya berterima kasih karena telah mengkhawatirkan dirinya. Apalagi dia sebenarnya cuma pengen nyari tempat untuk mati lagi. Singkat waktu, intinya perasaan Annette ini bisa timbul akibat orang-orang terpilih yang punya sifat yang hampir sama satu sama lain. Kalau nggak pura-pura nggak tahu lagi ada di mana, pura-pura menolak jadi hero padahal pengen dianggap overpower, sampai dengan pura-pura nggak paham lagi ngapain, usai mencabut pedang legendaris. Semua hal itu membuat Annette yang awalnya sangat bersemangat menyambut para manusia terpilih, berakhir jadi sosok yang telah membuang perasaan serta impiannya, dan memasang wajah palsunya untuk menyambut mereka yang terpilih. Itulah kenapa ucapan Sensei tadi membuat Annette bisa merasakan sebuah kesenangan yang sudah lama hilang darinya. Sebelum Sensei benar-benar pergi dari sana, Annette memohon supaya Sensei setidaknya memilih job barunya di isekai. Shin berlanjut memperlihatkan Sensei yang sedang melihat sebuah papan penanda jalan. Anehnya di sini, meski awalnya dia nggak paham dengan bahasa isekai, namun begitu dia nyemil sebutir obat tidurnya lagi, secara tiba-tiba sistem memberitahukan bahwa tanda tersebut bertuliskan daratan besar Earthstone. Sensei bahkan mendapatkan 5 poin status secara cuma-cuma. Merasa penyakit migrainnya kambuh lagi, Sensei meminta siapapun yang berbicara di kepalanya untuk gak mengatakan apapun lagi. Gak lama kemudian, Sensei mendengar suara teriakan gadis dari kejauhan, membuatnya menghampiri sumber suara tersebut. Yang ternyata seorang gadis Nekomimi Loli seorang gadis Nekomimi Spec F Cup sedang digerayangi oleh seekor monster pohon besar. Bukannya membantu atau mencari bantuan, Sensei hanya memandanginya karena merasa cewek yang sedang sekarat sangat-sangat indah baginya. Sensei pun langsung kecewa dalam seketika begitu mendengar si gadis yang meminta untuk diselamatkan. Setelah terus melompat untuk menggapai gadis itu, si gadis harus menahan emosinya dan pasrah begitu mengetahui Sensei yang ternyata gak bisa pakai pedang ataupun sihir sama sekali. Monster pohon itu lalu melilit leher Sensei dan membuatnya ikutan tergelantung seperti si gadis. Di tengah daya hidup mereka yang terus diserap oleh monster itu, si gadis mencoba menguatkan Sensei yang terlihat pasrah dan merasa akan segera mati. Setelah mengucapkan goodbye dan tertunduk lemas begitu aja, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Sontak gadis Nekomimi itu dibuat gak paham dengan apa yang baru aja terjadi. Dirinya semakin gak paham begitu melihat Sensei yang ternyata belum mati. Sistem yang juga bisa didengar oleh si gadis membuatnya menyadari bahwa monster berjenis Death Tree tadi telah dikalahkan oleh Sensei. Si gadis menduga Sensei membiarkan Death Tree menyerap racun dalam tubuhnya sebagai ganti daya hidupnya. Bersama dengan itu, sistem memberitahukan bahwa Sensei baru aja naik ke level 3. Meski nggak paham dengan ucapan Sensei yang mengaku telah gagal bunuh sebanyak 5 kali, namun gadis itu tetap berterima kasih karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Dan sebagai balasannya, si gadis Nekomimi mengajaknya untuk datang ke rumahnya. Di tengah itu semua, Sensei yang melihat gelang merahnya baru teringat dengan kekasihnya yang bernama Sachan. Ia penasaran apakah Sachan juga datang ke isekai sepertinya. Mengira Sensei memanggilnya dengan nama Sachan, gadis Nekomimi itu mengomel karena itu bukanlah namanya. Namun sebelum dia bisa menyebutkan nama aslinya, Sensei kembali memotong dengan menyebutkan nama Sachan sekali lagi. Dengan rasa penasarannya tadi, Sensei mengaku jadi memiliki alasan untuk tetap hidup sementara waktu di dunia barunya itu. Shin kembali ke Annette yang sedang berdoa pada Dewa Zauberberg untuk tetap melindungi Sensei di setiap langkahnya. Annette juga berdoa supaya dirinya bisa bertemu dengannya suatu hari nanti. Hebatnya di sini, gak sampai semenit dia berdoa, Sensei terlihat datang dan membuat Annette sangat-sangat bahagia melihatnya. Di tengah Annette yang masih syok melihat Sensei yang membawa seorang gadis, Sensei malah menanyakan apakah ada seorang wanita bernama Sachan
yang mungkin juga dipindahkan ke isekai sepertinya. Seperginya mereka dari katedral, keduanya terlihat OTW ke kampung halamannya si gadis Nekomimi yang dipanggil Tama oleh Sensei. Namun ketika Tama memegang tangannya Sensei, secara tiba-tiba... Oh, rupa-rupanya Anet memutuskan untuk ikut dalam perjalanannya Sensei, dan niat sebenarnya Anet dapat langsung diketahui oleh Tama dengan sangat mudahnya. Ketika kedua gadis Tobrut ini yang sedang bertengkar, di sini kita dapat melihat dua sudut pandang berbeda setelah Tama mendengar Sensei adalah sosok manusia terpilih, di mana Anet masih mengira Sensei itu sangat-sangat lemah berdasarkan status dan juga skillnya. Sedangkan Tama mewajarkan Sensei yang bisa overpower karena merupakan sosok manusia terpilih. Di tengah pertengkaran kedua gadis Tobrut ini, Sensei terlihat mendekati tumpukan rongsokan di sekitar sana. Setelah beberapa saat mencari, Sensei merasa bahagia begitu menemukan sebuah peti mati yang dianggapnya sebagai sebuah tempat tidur. Oyasumi, Anet-kun, Tama. Setelah menggoda Tama yang sampai sekarang belum diketahui nama aslinya, nampaknya Anet yang telah dibutakan oleh namanya cinta, rela menarik peti mati berisikan Sensei dengan senang hati. Scene berpindah di suatu wilayah saat petang hari. Nampaknya seorang gadis yang sedang terdiam seorang diri dan hanya memandangi matahari yang terbenam dengan sangat indahnya. Kanarazu kimi o mitsukeru yo, soshite shinju shiyou. Scene berlanjut dengan menampilkan kedua gadis Tobrut ini yang sedang menarik peti mati berisikan Daze Osamu Sensei di dalamnya. Berulang kali Tama mengomel supaya dia mau menggunakan kakinya untuk jalan kaki. Namun karena gak ada jawaban sama sekali, Tama jadi khawatir jika Sensei udah mati kehabisan napas. Anet pun menenangkannya karena Sensei cuma lagi tidur saat ini. Berhubung kerajaan tujuan mereka udah dekat, Anet minta Tama untuk berjuang sedikit lagi. Ikimasu yo, Tama. Tama janai tte ba! Setiba mereka di kerajaan Rod, nampaknya Sensei yang cukup terpukau dengan view yang tersajikan di sana. Anet lalu mengajak mereka berdua untuk menemui sang raja di istana. Ketiganya pun pergi meninggalkan peti matinya Sensei di tengah jalan. Di istana, Sensei dan kawan-kawan terlihat disambut oleh Raja Rod bernama Thomas dan putrinya yang bernama Carlot. Saking dermawannya Raja Thomas, beliau meminta pada ketiga tamunya itu untuk bermalam di istananya. Tapi sebagai gantinya, Raja Thomas ingin diceritakan pengalaman mereka selama berpetualang. Demi bisa mengubah topik pembicaraan, Anet langsung muji betapa cantiknya sosok Putri Carlot di hadapan mereka. Untungnya aja Raja Thomas bisa teralihkan dan memberitahukan bahwa putrinya itu akan segera menikah. Sensei dan kawan-kawan lalu diminta untuk memberi saran tentang dua sosok yang menjadi calon husbunya si Carlot. Yang pertama ialah prajurit gagah berani yang punya nama Gomez, dan yang kedua ialah musisi penuh cinta bernama Otto. Raja Thomas yang udah tua merasa harus cepat-cepat mencari calon raja berikutnya. Oleh karena itulah Gomez dan juga Otto dipilih untuk menjadi calon husbu yang akan menemani Charlotte di singgasananya. Mendengar semua itu, Anet dan Tama terlihat sangat bersemangat, namun tidak dengan Sensei yang malah asik nyemilin obat tidur miliknya. Raja Thomas pun meminta pada ketiga tamunya ini untuk menentukan siapakah yang lebih pantas untuk berada di samping putrinya. Namun dari dua opsi yang diberikan padanya, Sensei memilih opsi ketiga karena menganggap masa depan penting seperti itu enggak sepantasnya ditanyakan pada petualang seperti mereka. Anet dan Tama yang merasa nggak enak pun langsung minta maaf atas ucapan dan perlakuan Sensei barusan. Raja Thomas mengaku nggak masalah dan sudah mewajarkan sifat dari para reinkarnator sepertinya. Putri Carlot sendiri hanya terdiam memandangi Sensei yang melenggang pergi dari sana. Di malam harinya nampaknya Sensei yang masih terjaga sembari memandangi bulan dari balik jendela. Anet yang juga masih bangun pun menanyakan Sensei yang gak bisa tidur sama sekali. Sensei pun memberitahukan bahwa dirinya gak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Mendengar hal itu, Anet merasa inilah kesempatannya untuk menanyakan hubungannya dengan gadis bernama Sachan. Namun di tengah keseriusan yang ada, secara tidak terduga, di tengah pertengkaran kedua gadis Tobrut ini, Sensei nampak pergi keluar kamar
dan memutuskan untuk mengikuti arah cahaya bulan. Setibanya di pinggir danau, Sensei mendapati Carlot yang sedang menyendiri sembari memandangi indahnya malam. 美しい湖でしょ。 受水したくなるほど。 Mendengar Sensei yang mau bundir, Putri Carlot menanyakan seberat apakah masalah yang sedang ditanggung olehnya. Namun Sensei gak menjawabnya dan berganti topik dengan membicarakan tentang Putri Carlot yang juga punya masalahnya sendiri. Merasa Sensei berbeda dari orang lain, perlahan-lahan Putri Carlot mulai bisa membuka diri dan memberitahukan ia nggak bisa memilih antara Gomez ataupun Otto. Gomez sendiri merupakan kesatria pendatang yang langsung menjadi andalan karena status dan juga skillnya. Sedangkan si Otto adalah teman masa kecilnya yang selalu menemani dan menghiburnya dikala dia sedang bersedih. 私は一体どうしたら。 Mendengar ucapan Carlot yang penuh akan rasa tanggung jawab dan sangat memperdulikan masa depan kerajaan serta mengutamakan perasaan ayahnya, sontak hal itu membuat Sensei memujinya sebagai anak baik, tidak seperti dirinya. Diketahuilah sejak bocil Sensei selalu menyusahkan banyak orang karena keinginannya yang berkali-kali melakukan percobaan bundir. どう生きていくべきかの選択を他人に委ねたことはない。 Ucapan Sensei barusan sepertinya telah membuka mata Carlot terhadap keputusannya sendiri. Sensei pun melenggang pergi dari sana setelah memberinya nasihat dan sebuah pertanyaan apa yang sebenarnya diinginkan olehnya. Keesokan paginya, Raja Thomas pun merasa bahagia karena putrinya itu akhirnya telah menentukan pilihannya. Sensei dan kawan-kawan diminta untuk menjadi saksi atas keputusan yang akan menentukan masa depan dari kerajaan Rote tersebut. Sayangnya di sini, di saat mereka yang mengira Carlot akan memilih salah satu dari kedua calon husbunya, ternyata dia malah memilih opsi ketiga. 心中いたします。 カミラといない。 Di tengah semua orang yang sangat shock dengan keputusan Carlot barusan, dirinya mengaku telah menyadari beberapa hal tentang dua calonnya itu. Meskipun Otto sangat romantis, tapi kemunculannya itu nggak selalu pas dia lagi sedih doang. Seringkali dia muncul, bahkan saat Carlot sedang tertidur. 夕べもずっとうるさかったですし。 Lah, bentar. Anjir, sound efeknya live gitu saat itu. Wow. Dengan kata lain, Otto sebenarnya cuma ingin menyanyikan lagu barunya kepada orang lain. Sedangkan untuk Gomez, Carlot mengaku dia agak bau, makanya akan sulit untuk menikah dengannya. Di saat sang ayah yang seperti memaksakan pilihan tanpa memikirkan perasaannya si Carlot, emosi Carlot pun langsung lepas dan mengatakan dengan sangat lantang bahwa sebenarnya dia gak mau menikah sama sekali. Dirinya merasa hanya Sensei lah satu-satunya orang yang menanyakan dan menghargai pendapatnya. 僕との心中を決めた理由かね。 Gak lama kemudian, Gomez yang udah gak sabar lagi nampak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dongoknya di sini, Gomez si pemuja Raja Iblis ini mengira si Carlot telah mengetahui identitasnya. Padahal setelah Sensei menanyakannya pada Carlot, dia mengaku gak tahu apapun dan hanya merasa si Gomez ini agak bau. Karena udah terlanjur seperti itu, Gomez berniat menghabisi mereka semua di sana. Di tengah para penjaga yang mencoba melawan iblis itu, Nabla Ketama yang masih sibuk membangunkan si Anet dari pingsannya. Merasa emosi dengan si banteng coklat, Tama berniat meladeninya dengan teknik kucing tobrutnya. Di saat yang bersamaan, Nabla Otto yang memiliki level sangat tinggi memainkan sebuah musik yang dikira sama Tama, musiknya itu memiliki buff atau sejenisnya. 強化スキルね。 Dari semua orang di sana, hanya Sensei lah yang hanyut dalam lagu tersebut. Tama yang gak punya pilihan lain pun terpaksa by one day sama si Gomez. Meski telah mengerahkan dua skillnya sekaligus, sayangnya itu semua gak berpengaruh sama sekali di hadapan Gomez si banteng coklat. Alhasil, Tama harus mendapatkan luka di dahinya. Ketika Gomez yang mau segera mengakhiri hidup Tama dengan serangan pamungkasnya, secara tiba-tiba Sensei memanggilnya untuk meminta sesuatu. 殺す相手は僕らにしてくれないか? Iya, di sini Carlot hanya bisa diam bisu karena Sensei yang tiba-tiba meminta hal itu pada si Gomez. Meski Raja Thomas mencoba menghentikan, namun Sensei menekankan bahwa sang tuan putri yang akhirnya bisa lepas dari kebodohan sang ayah, pada akhirnya memiliki keinginannya sendiri. Mendengar permintaan itu dengan senang hati Gomez akan mengabulkannya.
Gomez juga mengaku akan bunuh semua orang di sana, termasuk sang raja, dan membumi hanguskan kerajaan sampai tak bersisa. Berbeda dengan Sensei yang mengaku telah siap, Carlot mulai gemetaran tapi langsung dikuatkan oleh Sensei yang sangat bersyukur karena keinginan Carlot akhirnya bisa terkabulkan. Gomez selalu bersiap menerjang kedua orang di hadapannya saat ini. Namun yang terjadi... Untungnya aja Annette bangun tepat pada waktunya. Setelah menghancurkan tanduknya si Gomez dengan perisai sucinya, Annette meminta Tama untuk memberikan serangan akhir kepada iblis itu. Dan pada akhirnya... Wege sekali. Berkat kombinasi serangan yang sangat hebat, kedua gadis Tobrut ini berhasil mengalahkan Gomez si banting coklat. Makanya kalau jadi banting itu jangan coklat. Coba kalau merah. Menang backingan tuh pasti. Tama yang merasa terselamatkan nampak berterima kasih pada Annette di saat itu juga. Di tengah momen persahabatan itu, Tama merasa emosi dengan Otto yang selalu muncul dan memberikan BGM secara manual. Karena semua hal yang terjadi tadi, Raja Thomas terlihat menghampiri putrinya untuk meminta maaf karena tidak pernah sekalipun memperdulikan perasaannya. Melihat sang ayah yang mohon ampunan putrinya karena telah gagal sebagai orang tuanya, Carlot hanya meminta mulai saat ini untuk diizinkan mengatakan semua isi hatinya tentang semua hal. Sang ayah pun sangat bahagia dan langsung memeluk anak semata wayangnya tersebut. Seperginya Sensei dan kawan-kawannya, nampak kerajaan Rod yang sekarang dipimpin oleh sosok raja, atau lebih tepatnya ratu yang baru. Mendengar adanya kemunculan seekor monster di sekitaran gerbang selatan, ratu baru itu memberi perintah untuk mengirimkan sejumlah pasukan untuk mengatasinya. Sementara itu, nampaknya Annette dan Tama yang sedang menarik peti mati berisikan Sensei untuk lanjut ke tujuan berikutnya. Di tengah kedua gadis Tobrut ini yang mengkhawatirkan kepemimpinan Carlot yang masih muda, dengan sangat bijaknya Sensei memberitahukan itu semua adalah keputusannya sendiri. Oleh karena itulah mereka gak perlu mengkhawatirkannya sama sekali.